Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudetek. Dan yap, kita kembali lagi kedatangan sebuah gaming gear. Bukan sebuah sih, tapi dua buah gaming gear dari brand EXA. Beberapa bulan lalu saya ada nge-review gaming headset, yaitu EXA Fenrir E7000. Dan emang jadi daily drive saya pakai sendiri gitu kan. Mungkin kalian yang subscribernya Kudetek tahu saya pakai headset itu pas lagi live streaming, karena memang kualitas mikrofonnya jempolan banget. Dan kita kembali lagi kedatangan sebuah gaming headset, yaitu EXA E5000 Pro. Dan sebuah gaming mouse, yaitu EXA IM600. Jadi sekarang EXA itu udah bikin gaming mouse-nya coy, dan udah ada 4 unit gaming mouse dari mereka kalau nggak salah. Tapi kita review salah satunya, dan ya di video kali ini kita nge-review 2 buah gaming gear sekaligus dari brand EXA. Langsung aja kita review. Ini dia EXA E5000 Pro dan EXA IM600 Gaming Mouse. Let's go. Buat mouse gamingnya hadir dengan desain ergonomis yang punggungnya melandai ke kanan. Nyaman banget dah buat nyangga telapak tangan kita, terutama buat user palm grip dan claw grip. Finishingnya hitam doff biar nggak gampang kotor minyakan atau bercak sidik jari kita. Grip kanannya bertekstur, tapi belum pakai bahan rubber nih. Jadi nggak begitu berasa. Kalau di grip kirinya bertekstur juga, tapi lebih nyaman lagi karena ada penyangga jempol dengan finishing merah yang bisa dipakai juga buat aim button. Kalau main sniper dengan DPI rendah harusnya kebantu banget sih sama aim button ini. Total ada 8 tombol di EXA EM600 ini. Selain aim button, ada backward and forward button juga, DPI button plus and minus, terus ada klik tengah dan klik kanan kiri tentunya. Khusus buat klik kiri dan klik kanan pakai switch dari TTC Gold Dustproof yang punya lifespan klik up to 20 juta kali klik. Turun ke sisi bawah ada 4 titik mouse fit, terus ada 1 tombol buat kontrol LED dan ada 1 lubang sensor mouse-nya. Sayangnya nggak disebut pakai sensor apaan, tapi di sini disebut punya rentan DPI up to 12.000 DPI dengan akselerasi up to 30G dan tracking speed up to 220 IPS serta polling rate-nya bisa di 1000 Hz. Speknya cukup banget lah buat seru-seruan main game. Oh ya, buat bobot dari mouse EXA EM600 ini kurang lebih 90 gram aja bre. Lanjut ke kabelnya, udah pakai paracord yang ringan banget. Panjangnya sekitar 1,8 meter dan yang menarik ada port USB-nya. Selain ada emboss logo EXA, ada detail kecil berupa warna ungu yang jadi hero color-nya EXA ini. Jujur bre, saya pribadi kurang pede ya pakai mouse gaming berat yang bobotnya tuh di atas 80 gram. Karena memang udah terbiasa pakai mouse gaming ringan yang bobotnya tuh di bawah 70 gram. Jadi ya harus adaptasi lagi gitu loh. Dan sebenarnya bobot 90 gram untuk mouse-nya ini nggak terlalu berat sih. Kecuali udah sampai 120 gram, itu udah terbilang berat. Tapi feel-nya nyaman kok. Karena mouse gaming ergo kan ngincer kenyamanan. Ini cocok nih buat pengguna palm grip. Semua tombolnya pun proper, scroll wheel-nya lembut, dan ada 1 tombol unik di bagian jempol yang lumayan berguna lah. Dan ini nih, saran dari saya, kalian matiin aja LED RGB-nya supaya lebih clean. Karena pas dihidupin LED RGB-nya berasa norak gitu loh. Apalagi ada branding logonya di bagian punggung mouse-nya. Tapi ini selera ya, ada yang demen LED RGB nyala, ada yang nggak demen gitu. Soal sensornya, nih sensor mirip sama sensornya PixArt PAW3327. Bedanya di speed DPI yang dinaikin dari 6200 DPI jadi 12000 DPI. Buat performa sensornya oke sih. Buat dipakai pergerakan cepet, sensornya sigap. Pas main Apex Legends fine-fine aja. Tapi karena saya biasanya main pakai mouse ringan, terus DPI-nya rendah, pakai mouse ini tuh berasa capeknya bre. Karena berat, udah gitu pakai DPI rendah di angka 800 DPI. Oh iya, mouse ini punya software yang bisa kalian download di websitenya EXA. Pengaturan softwarenya pun lengkap banget. Dan salah satunya bisa ngatur makronya juga bre. Sekarang kita bahas pemain utama kita, yaitu headset gaming EXA E5000 Pro. Packaging dari produk EXA selalu menarik pandangan. Warna ungu dan hijaunya legit banget di mata. Buat unboxing experience-nya cukup menyenangkan dan kesan premiumnya lumayan berasa. Unit headsetnya ada di dalam pouch berbahan bluedroo ekstra lembut. Terus ada user manual dan buat perintilannya ada di dalam box terpisah. Isinya mulai dari Type-C to jack 3.5mm, terus ada Type-C to Type-C, ada converter Type-C to Type A, dan terakhir ada mikrofon lengkap dengan waveform-nya. Selanjutnya, kita bakal bahas mengenai desain headsetnya ini. EXA E5 Pro ini didominasi warna hitam dengan sedikit kombinasi hijau PKB. Headset ini pakai single headband yang pakai bahan foam berlapis kulit sintetis. Di sisi atasnya ada emboss EXA dan jahitan asli yang pakai benang warna hijau. Headbandnya ini juga adjustable buat menyesuaikan lingkar kepala kalian. Buat tampilan housing ear cups-nya nampak agresif dengan perpaduan mesh dan list LED melingkar, serta logo EXA yang bakal nyala warna hijau dengan efek breathing. Di ear cup kanan polosan aja tanpa pencet
pencet-pencetan. Tapi di earcup sebelah kiri lumayan rame nih bre. Dari atas ada volume wheel, terus ada switch mikrofon, di bawahnya lagi ada switch on off LED sekaligus switch buat fitur surround sound. Terus ada port Type-C dan port jack buat mikrofonnya. BTW nih bre, mikrofonnya ini punya fitur AI Environment Noise Cancellation bre. Nanti dah kita cobain kualitasnya. Lanjut ke bagian earpads-nya. Ini adalah headset dengan jenis over-ear, punya bentuk melingkar tapi lubang buat daun telinganya berbentuk oval. Jadi, daun telinga nggak begitu ngepres ataupun tertekan. Memory foamnya ini tebel banget bre, dan dilapis kulit sintetis premium yang disebut protein leather. Feel earpads-nya sendiri cukup nyaman pas bersentuhan langsung dengan kulit. Cuma ya kurang breathable aja, tapi positifnya, ini untuk ngeredam suara dari luar bagus banget. Oh ya, earpads-nya ini juga detachable bre, jadi kalau mau dibersihin gampang banget nih. EXA E5000 Pro merupakan headset gaming wired bre. Soal perkabelannya, kalau yang tercolok ke unit headsetnya pakai USB Type-C, tapi buat kompatibilitasnya cukup fleksibel bre. Pertama bisa dipakai di platform PC ataupun laptop generasi baru yang punya interface Type-C. Pakai kabel yang Type-C to Type-C juga dengan panjang 1,5 meter. Tapi kalau misalkan PC atau laptop kalian belum punya port Type-C, bisa juga pakai interface USB Type-A karena disediakan konverter Type-C to Type-A yang panjang kabelnya sekitar 1 meteran. Buat platform mobile atau konsol juga masih bisa pakai E5000 Pro ini karena tersedia juga kabel sepanjang 1,5 meter dengan interface Type-C to audio jack 3.5 mm. Oke bre, itu dia review atau ulasan dari saya mengenai headsetnya. Sekarang kita langsung bahas mengenai teknis dari headsetnya EXA E5000 Pro ini bre. Pertama ngomongin fitting dan clampingnya. Bobot dari headset ini tuh sekitar 330 gram. Lumayan berasa sih bobotnya bre, tapi masih dalam batas wajar kok. Dan walaupun earpads-nya punya bentuk membulat, tapi dalamnya membentuk oval. Dan ini cocok banget buat ukuran telinga orang dewasa. Clamping di telinga nyaman karena earpads-nya yang tebel dan empuk. Sedikit neken di kepala, tapi masih batas wajar, nggak sampai bikin pegel rahang. Fitting di daun telinga pun pas. Semua bagian telinga tercover dan nggak ada yang bocor. Menariknya, headset ini sangat kedap suara bre. Ini cocok banget buat kalian yang punya tetangga berisik atau yang rumahnya dekat sama konstruksi pembangunan. Nomor 2 yaitu fleksibilitas. Mungkin soal fleksibilitas headset ini minim banget bre. Cuma ada adjustable head di bagian headbandnya dan di bagian housing earcups-nya itu auto adjustable ya. Dan kalaupun diletak di leher masih nyaman ternyata. Tapi ya pergerakan kepala kita jadi kurang leluasa, control button pun lengkap. Ada volume wheel yang feel-nya rigid dan gak seret. Dan salah satunya ada tombol buat on-off LED-nya. Tekan dan tahan selama 3 detik buat matiin LED-nya. Dan yang saya suka dari headset ini ya kepraktisannya. Maksudnya semua kabelnya itu detachable. Mikrofonnya pun detachable. Kalau dilepas jadi headphone, kalau dipasang mikrofonnya jadi headset. Lebih praktis kan? Karena mungkin dari kalian udah ada yang punya mikrofon kondenser, jadi nggak butuh mikrofon bawaan headset. Dan kita juga dikasih pouch atau tas buat nyimpan headset ini kalau kalian pergi keluar rumah. Ini dia, untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya headset gaming EXA E5000 Pro tanpa menggunakan fitur ANC atau Environment Noise Cancellation. Dan ini di volume level 90% menggunakan interface USB Type-C to Type-C. Gimana menurut kalian? Dan ini dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofon headset gaming EXA E5000 Pro menggunakan fitur ANC atau Environment Noise Cancellation di volume level 90% menggunakan interface Type-C to Type-C. Dan ya ini dia untuk kualitasnya. Gimana menurut kalian? Yang ketiga mikrofonnya. Nah, tadi kan kalian udah dengerin tuh kualitas mikrofon dari headsetnya EXA E5000 Pro. Entah kenapa soal kualitas mikrofonnya saya lebih demen kualitas mikrofon bawaan headset gaming EXA Fenrir E7000 kemarin. Kayak lebih natural gitu loh bre. Kalau mikrofonnya EXA E5000 Pro ini kesannya kayak maksa banget buat ngilangin noise di sekitarnya. Yang akibatnya jadi mendem gitu. Tapi ternyata fitur ANC-nya ini emang ampuh banget buat ngilangin noise di sekitar. Kalian bisa set fitur mikrofon ANC-nya di software yang tersedia. Dan nomor 4 nih, yaitu sound quality-nya. Kalau udah nyaman, mikrofonnya juga ya oke. Sekarang kita ngomongin soal sound quality-nya. Sebelum kita masuk ke pembahasan sound quality, kita bahas dulu software-nya. Karena software-nya itu punya peran penting banget buat headsetnya ini. Kalau kalian nggak pakai software-nya, kalian tuh nggak dapetin privilege dari headsetnya ini bre. Makanya langsung aja download software-nya di website resminya EXA atau klik link yang ada di deskripsi video ini buat download software-nya. Nah, kenapa saya bilang software-nya punya peran penting? Karena di software-nya kita bisa pilih atau bahkan atur sendiri audio equalizer-nya bre. Ada 6 preset equalizer yang udah disiapkan oleh EXA. Dan default-nya di set ke EXA standard,
yang kalau saya bilang sih ini punya karakter suara yang flat. Ya, sedikit dinaikin di bagian treble-nya. Dan dari ke-6 preset yang tersedia, saya pribadi sering pakai preset rock and roll. Jadi di bagian bass sama treble-nya ditingkatin. Tapi emang high-nya tuh rada tinggi ya. Jadi rada nyakitin telinga kalau dipakai jangka waktu lama dan dalam kondisi volume level tinggi juga. Tapi kalau kalian pengen vokalnya yang ditekenin, pilih preset jazz. Mid-nya asik, bass-nya cukup dan treble-nya juga pas. Dan kalau mau denger lagu jedak-jeduk, udah jelas pilih preset yang deep bass. Dan paling oke sih, kalian atur sendiri equalizer-nya, sesuaikan sama selera kalian. Karena jarang-jarang ada headset gaming yang kasih fitur equalizer macam gini. Selanjutnya soal gaming. Penggunaan gaming dari headset EXA E5000 Pro ini udah dikasih fitur 7.1 surround sound yang udah pasti ya virtual pakai software ya bre. Ya ngandelin software yang cara kerjanya ya tuning audio biar jadi lebih berasa surroundnya. Tergantung genre game yang kita mainin sih. Kita dikasih 4 preset equalizer buat mode 7.1 surround sound. Contohnya preset FPS dengan ngeboosting treble-nya lebih tinggi. Alhasil buat gaming Valorant ngaruhnya di step langkah kaki jadi lebih sensitif dan lebih peka. Tapi suara tembakan dan ledakan rada ngagetin nih. Sangat disarankan pakai volume level yang wajar di angka 70-80% maksimalnya. Kalau buat gaming Apex Legends, entah kenapa saya lebih suka nggak pakai fitur 7.1 surround sound-nya. Pakai preset yang extra standar aja. Tapi ya jadinya sound stagingnya jadi kurang luas. Kalau soal ini emang kalian mesti coba-coba sendiri karena tiap telinga beda-beda ya bre. Ya kira-kira itu dia pembahasan lengkap dari saya mengenai headset gaming EXA E5000 Pro dan mouse gamingnya EXA IM600. Sekarang kita ngomongin soal harganya. EXA ini kan udah ada di Indonesia, tapi barangnya belum begitu lengkap, adanya di Shopee tuh. Dan kalau misalkan kalian mau beli ya kedua gaming gear ini, kalian beli di website resminya EXA bre. Dan buat harganya udah diatur ke IDR atau Indonesia Rupiah lah ya. Dan buat harga dari mouse gamingnya EXA IM600 ini harganya di angka 374.000. Dan buat harga dari gaming headsetnya EXA E5000 Pro itu harganya di angka 1.048.000. Tapi kalian udah dapet bonus 10 headset. Itu menarik banget. Mungkin kalian bakal tanya di angka 1 jutaan kayaknya mahal banget dah bang. Tapi di angka 1 juta kalian mesti tahu bahwasanya headset gaming ini dapat banyak banget privilege atau fitur-fitur yang udah disediakan oleh EXA. Contohnya kayak equalizer di bagian softwarenya, terus dari tingkat kenyamanan dan untuk sound quality-nya. Dan build quality-nya nggak usah ditanya lagi, ini build quality premium punya bre. Ya mungkin ya sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian dan budget kalian juga. Balik lagi lah ke kalian. Kayak saya kan cuma nge-review doang bre. Ya mungkin itu aja review dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elven selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dadah.